Om Swastiastu. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi nilai yatnya dalam kitab Ramayana. Yang pertama, pengertian yatnya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yaj yang artinya penghormatan atau memuja atau menjadikan suci. Jadi, yatnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melakukan persembahan kepada Hyang Widiwasa dan semua ciptaannya secara universal. Latar belakang adanya yatnya didasari karena adanya rena atau hutang yang pembagiannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Dewa Rena, artinya hutang kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, Pitra Rena, artinya hutang kepada leluhur. Yang ketiga, Resi Rena, artinya hutang kepada para orang suci. Ketiga hutang ini disebut dengan Trirena. Dari adanya Trirena tersebut, maka terciptalah suatu persembahan yang disebut dengan pancayatnya. Bagian-bagian pancayatnya ada 5. Yang pertama adalah Dewa Yatnya. Dewa Yatnya adalah yatnya yang dipersembahkan ke hadapan Hyang Widiwasa atau Tuhan beserta manifestasinya. Yang kedua, Pitra Yatnya adalah kurban suci berupa persembahan dan bakti kepada leluhur dan orang tua. Yang ketiga, Resi Yatnya. Resi Yatnya adalah semua bentuk persembahan yang tulus ditunjukkan kepada para maharesi, orang suci, pinandita, pandita, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Yang keempat adalah manusia yatnya. Manusia yatnya adalah semua bentuk persembahan dan pemberian dalam berbagai bentuk materi secara tulus kepada masyarakat atau kepada sesama manusia. Dan bagian yang kelima adalah buta yatnya. Buta yatnya adalah persembahan kepada buta kala berupa caru, upacara pancawalikrama, termasuk memelihara tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar. Kemudian tujuan dilaksanakannya yatnya. Yang pertama, sebagai pengejawantahan dari ajaran Weda. Yang kedua, untuk penyucian diri. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, sebagai sarana menghubungkan diri dengan Tuhan.
sebagai ungkapan rasa terima kasih. Yang keenam, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Kemudian tingkatan kualitas yadnya. Tingkatan kualitas yadnya ada 3. Yang pertama, tamasika yadnya, yaitu yadnya yang dilaksanakan tidak berdasarkan petunjuk sastra atau kitab suci, bahkan tanpa mantra, tidak ada kidung suci, tanpa daksina, dan tanpa didasari dengan keyakinan dan kepercayaan. Yang kedua, Rajasika yadnya. Rajasika yadnya yaitu yadnya yang dilaksanakan dengan pamrih dan dilaksanakan dengan maksud pamer. Yang ketiga adalah satwika yadnya, yaitu yadnya yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kitab atau pustaka suci tanpa mengharapkan pahala dan percaya sepenuhnya bahwa yadnya yang dilakukan merupakan kewajiban utama dan mulia. Kemudian prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan yadnya adalah yang pertama, srada, yaitu keyakinan. Yang kedua, lascarya, yaitu ketulusan hati. Yang ketiga, sastra, yaitu berpedoman pada sastra agama. Yang keempat, daksina, yaitu menggunakan sarana. Yang kelima, mantra dan gita, yaitu ada doa, mantra, dan nyanyian suci. Yang keenam, anasewa, yaitu memberi jamuan makan kepada para tamu. Yang ketujuh, nasmita, artinya tanpa adanya unsur-unsur pamer. Kemudian selanjutnya, unsur-unsur dalam yadnya. Unsur-unsur dalam yadnya ada 4. Yang pertama adalah karya, yang artinya adalah adanya perbuatan. Yang kedua, sreya, artinya ketulus ikhlasan. Yang ketiga, budi, yang artinya kesadaran. Yang keempat adalah bakti, yang artinya persembahan. Penerapan nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana. Yang pertama, dewa yadnya dan buta yadnya, yaitu pelaksanaan upacara homa yadnya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Upacara ini bermakna sebagai upaya penyucian melalui perantara Dewa Agni. Yang selanjutnya adalah pitra yadnya. Penerapannya adalah Sri Rama berbakti kepada orang tuanya dengan cara memenuhi janji Raja Dasarata
dengan cara pergi dan hidup di hutan, meninggalkan kekuasaannya serta menyerahkan kekuasaannya kepada Bharata sebagai raja di Ayodhya. Kemudian penerapan nilai-nilai selanjutnya adalah Resi Yadnya, yaitu dalam cerita Ramayana hampir semua masyarakatnya menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan. Kemudian selanjutnya adalah Manusia Yadnya. Penerapan Manusia Yadnya dalam kitab Ramayana adalah perilaku yang saling menghormati antara Laksmana dengan Sri Rama. Demikian juga dalam upacara Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi, Santi, Santi. Om.